Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Bagus Lambang dengan NIM 22073017. Baik, di sini saya akan melakukan review atau di mana mengaitkan beberapa poster yang ada pada UNP Expo kemarin, yang dimana ini merupakan tugas dari statistika, yang dimana pelaksanaan expo ini sendiri ialah pada hari Senin dan Selasa pada minggu lalu. Baik, di sini saya mengambil 10 poster untuk saya review. Baik, untuk poster yang pertama yaitu berjudul Kimekomi Workshop SN Implementation of Japanese Art and Culture for Vocational High School Student. Yang dimana dari isi poster ini terdapat latar belakang dan tujuan, yang dimana latar belakangnya sendiri yaitu menyoroti kurangnya pemahaman siswa terhadap budaya dan seni Jepang dalam pembelajaran bahasa Jepang di sekolahnya. Kemudian tujuan kegiatannya ialah meningkatkan pengetahuan dan kreativitas siswa terkait seni dan budaya Jepang melalui kimekomi atau seni membuat boneka Jepang menggunakan kain dan pola. Baiklah, untuk kaitannya dengan statistika yaitu terdapatnya pretest dan protes, yang dimana terdapat perbandingan median yang menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman siswa. Kemudian ada median yang tetap di angka 50 dan 89 menunjukkan nilai tengah populasi yang signifikan meningkat. Kemudian ada standar deviation, yang dimana penurunan standar deviation di sini mengindikasikan bahwa nilai siswa menjadi lebih konsisten setelah pelatihan. Selanjutnya poster kedua, yang dimana poster kedua ini berjudul dengan Digital Parenting and Mindful Parenting, Psycho-Education and Workshop to be mindful in parenting in the digital era. Yang dimana latar belakang dari poster ini yaitu fokus pada tantangan eksternal atau perkembangan era digital dan penggunaan internet, dan tantangan internal atau kurangnya pengetahuan orang tua terkait pengasuhan di era digital. Kemudian latar belakang ini datanya mendukung, seperti dominasi pengguna internet dari generasi Z atau Gen Z, yang dimana 34,80%, dan anak-anak berusia di bawah 12 tahun yaitu 9,7%. Tujuan dari pada poster ini yaitu membekali orang tua dengan mengetahui tentang digital parenting dan mindful parenting. Kemudian ada melatih orang tua menggunakan metode stop, pause, and play strategis untuk menghadapi pengasuhan di era digital. Untuk pada poster ini, untuk kaitannya dengan statistika, yang mana terdapatnya penggunaan pretest dan post-test untuk mengukur efektivitas program, yang dimana terdapat mean yang menggambarkan rata-rata pengetahuan peserta sebelum dan setelah program, dan kemudian hasil peningkatan mean menunjukkan efektivitas kegiatan. Kemudian untuk poster ketiga yaitu berjudul Learning Innovation Interactive ALKPD Based on Chemical Multi-Reception Representation and PBL Model, yang dimana latar belakangnya yaitu pembelajaran kimia sulit dipahami karena sifatnya yang abstrak. Kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik seringkali hanya berisi kalimat tanpa dukungan multi-representasi kimia yang jelas. Kemudian keterbatasan pendanaan untuk mencetak LKPD. Kemudian tujuannya yaitu membantu mitra atau guru dalam menerapkan multi-representasi kimia dan model problem based learning atau PBL dalam pembelajaran kimia. Kemudian yaitu membuat LKPD interaktif menggunakan live worksheet. Baik, untuk kaitan pada poster ketiga ini, untuk kaitannya dengan statistika, yang dimana dilakukannya pretest dan post-test untuk mengevaluasi pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian data
hasil tes disajikan dalam bentuk grafik batang untuk memudahkan pembaca memahami perbandingan. Kemudian ada grafik indikator yang memberikan gambaran peningkatan pada berbagai aspek, yaitu kimia, multirepresentasi, dan PBL. Selanjutnya yaitu poster keempat, ini mana poster keempat ini berjudul Development of Student Worksheet atau LKM of Biology Learning Evaluation based on case and project to improve the 4C skill of prospective teacher student, yang dimana latar belakangnya yaitu dalam era pendidikan abad ke-21 ini lulusan harus memiliki kompetensi 4C: critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Kemudian kurangnya bahan ajar berbasis kasus dan proyek di mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi menjadi hambatan untuk mencapai tujuan ini. Kemudian dibutuhkannya pengembangan LKM berbasis kasus dan proyek untuk meningkatkan kompetensi ini. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan LKM berbasis kasus dan proyek yang dapat meningkatkan keterampilan 4C mahasiswa calon guru. Kemudian kaitannya dengan statistika yaitu yang dimana validasi dan uji kepraktisan melibatkan data yang dikumpulkan dari validator atau ahli dan pengguna mahasiswa atau guru. Kemudian data dihitung dalam bentuk presentasi rata-rata untuk setiap aspek validasi dan kepraktisan. Seperti misalnya, contoh, presentasi rata-rata validitasnya yaitu 92,29% dihitung dari skor yang diberikan oleh para validator. Untuk poster selanjutnya yaitu berjudul dengan Development of Science Process Skill Test Material on Biology Learning, yang dimana latar belakangnya yaitu Indonesia mengalami peningkatan peringkat PISA pada tahun 2022, tetapi skor menurun. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan keterampilan proses sains yang relevan dengan indikator yang dinilai oleh PISA. Keterampilan proses sains siswa SMA rata-rata masih tergolong sedang, di mana tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan menghasilkan instrumen untuk menilai keterampilan proses sains yang valid, reliable, tingkat kesukaran sedang, memiliki daya pembeda yang baik, dan kualitas butir soal yang bagus. Pada poster ini untuk kaitannya dengan statistika yaitu data validasi ahli dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan presentasi validitas dalam yang dimana nilainya yaitu 88,5%, yang menunjukkan bahwa instrumen ini sangat valid. Kemudian reliabilitas instrumen itu sendiri dihitung menggunakan koefisien reliabilitas 0,71. Nilai ini menunjukkan tingkat konsistensi hasil tes jika diulang, yang mana daya pembeda dihitung rata-rata 0,46, menunjukkan kemampuan siswa membedakan siswa dan tingkat kemampuan yang berbeda. Kemudian di sini menggunakan statistika deskriptif yang dimana rata-rata nilai indeks dihitung menggambarkan hasil validasi dan uji kelayakan instrumen secara umum. Poster selanjutnya yaitu berjudul dengan Development of LKM based on PJBL to improve collaboration skill of FMIPA UNP student, yang dimana latar belakangnya yaitu kebutuhan LKM yang berbasis Project Based Learning atau PJBL menjadi penting untuk mendukung pengembangan keterampilan kolaborasi. Kemudian UNP berkomitmen mengikuti standar IQ atau Indikator Kinerja Utama Kemendikbud untuk menghasilkan bahan ajar elektronik yang relevan dan berkualitas, di mana tujuannya yaitu mengembangkan lembar kerja mahasiswa elektronik atau ELKM berbasis PJBL yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi mahasiswa FMIPA UNP. Pada poster ini kaitannya dengan statistika yaitu analisis skor, kepraktisan, dan efektivitas dilakukan menggunakan rata-rata dan persentase. Contohnya yaitu kepraktisan ELKM mendapatkan nilai rata-rata 89-92% yang disimpulkan sebagai kategori praktis.
Baik, selanjutnya untuk poster ketujuh, yang dimana poster ini berjudul dengan Clusterization of Plastic Waste Causes in Batu Basa Nagari Pariangan, yang dimana latar belakangnya yaitu tidak adanya tempat sampah di Nagari Batu Basa, kemudian kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, dan ketiga, potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tujuannya yaitu untuk mengungkap penyebab utama sampah di Nagari Batu Basa. Yang kedua yaitu mengkategorikan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Untuk poster ketujuh ini kaitannya dengan statistika, yaitu yang dimana pada poster ini menggunakan grafik batang untuk menyajikan hasil penelitian. Visualisasi ini membantu mempermudah pembaca dalam memahami distribusi data berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk poster ke-8 yaitu berjudul PKM Kombel Elementary School Teachers in Strengthening Student Numeric Literacy in Sasak Ranah Pasisi Distrik West Pasaman Regency, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan aplikasi GeoGebra dalam meningkatkan literasi numerik siswa sekolah dasar. Kemudian latar belakangnya yaitu literasi numerik penting untuk pertumbuhan intelektual dan kompetensi individu. Yang kedua, banyak guru tidak memahami pembelajaran literasi numerik. Yang ketiga yaitu minimnya fasilitas pendidikan dan pendekatan pengajaran yang mendukung literasi numerik. Kemudian tujuannya yaitu mengukur efektivitas pengguna GeoGebra dalam meningkatkan literasi numerik siswa sekolah dasar. Untuk poster ke-8 ini sendiri yaitu untuk kaitannya dengan statistika, yang dimana terdapat statistika deskriptif yang dimana digunakan untuk menganalisis data kuesioner seperti rata-rata, presentasi, dan distribusi respon. Yaitu dimana untuk poin pertamanya rata-rata skor kuesioner adalah 3,3, menunjukkan kategori sangat efektif. Yang kedua, data peserta dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman mengajar yang divisualisasikan dalam grafik. Selanjutnya untuk poster ke-9, poster ini berjudul Physiological First Aid atau FPA Training to Improve Disaster Mitigation of Scout Rescue Member Kuarcap Payakumbuh, yang dimana latar belakangnya yaitu Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana yang sering terjadi hampir setiap tahun. Yang kedua, bencana tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis, khususnya pada korban. Yang ketiga yaitu anggota Scout Rescue adalah salah satu relawan yang membantu korban bencana, tetapi mereka belum memiliki keterampilan khusus untuk menangani korban dari segi psikologis. Kemudian tujuannya yaitu memberikan keterampilan kepada relawan dalam menangani dampak psikologis pada korban bencana melalui pelatihan Psychological First Aid atau PFA. Baik, untuk kaitannya dengan statistika pada poster ini yaitu visualisasi data untuk pretest dan protes dibuat dalam bentuk grafik garis, yaitu membantu membaca dalam memahami peningkatan pengetahuan secara langsung. Kemudian ada rata-rata skor, yang dimana rata-rata skor ini menunjukkan aspek evaluasi reaksi, yang dimana terdapat materi 4,07, pelatih 4,03, kemudian ada metode 4,02 yang menunjukkan tingkat kepuasan peserta terhadap pelatihan. Baik, untuk poster selanjutnya yaitu poster 10, yang mana poster ini berjudul dengan Librarian Transformation in the Industry 4.0 Era Digital Competencies and Strategies for Development at Universitas Negeri Padang, yang dimana latar belakangnya yaitu menyoroti pentingnya transformasi digital di era industri 4.0 dan kebutuhan kompetensi digital untuk pustakawan.
Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan kesenjangan kompetensi pustakawan dalam hal troubleshooting, keamanan digital, dan inovasi. Kemudian tujuannya yaitu mengukur kompetensi digital pustakawan di Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dalam poster ini kaitannya dengan statistika, yaitu yang mana pengolahan datanya, yang mana rata-rata atau mediannya digunakan untuk mengetahui tingkat kompetensi pustakawan di berbagai aspek. Kemudian ada standar deviasi, digunakan untuk melihat variasi atau seberapa konsisten data di setiap aspek kompetensi. Baiklah, mungkin itu saja review saya terhadap 10 poster yang berada pada Expo WNP kemarin. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan informasi dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.